cerita Andika dan Atik. Oke guys, pertemuan kali ini aku berada di depan rumah saudara aku, dan aku nanti akan menunjukkan tanaman yang bermanfaat, yaitu tanaman yang benar-benar bermanfaat apa aja yang ditanam oleh saudara aku. Kalau begitu langsung aja ikuti aku ya guys. Di sini ada tanaman, bisa kalian lihat, tempat rumah-rumah jahe seperti ini. Ini tanaman pohon jahe. Nanti kita akan, aku akan bertanyakan ini prosesnya gimana dan sudah berapa lama sampai tumbuh setinggi ini tanaman pohon jahe ini ya guys ya. Ada selanjutnya, saudara aku itu juga suka sama tanaman bunga-bunga sekarang, dan akan dibuat pemindahan media tanam gitu ya guys ya. Tanahnya, media tanamnya mau diganti lebih bagus lagi. Ayo guys, ikuti. Assalamualaikum. Salam. Ya unit. Oke guys, ini saudara aku, panggil aja bro gitu ya guys ya. Oke, sekarang sedang ngapain? Ini saya lagi mau nanam keladi ya, keladi kaca ini ya. Oh, keladi telinga. Keladi ini didapat dari ibu. Oh. Kemarin ibu saya pulang-pulang bawa keladi di rumah tinggal. Ini tanahnya juga jelek. Saya mau kasih tanam ini aja, tanam juga ya. Sama nanti mindah-mindah. Ini sudah terlalu besar lah. Ini mau dipindah, rencananya ini mau dipindah karena ini agak keriting tuh tanahnya. Oh iya. Mungkin di sini ada cacing apa-apa jadi keriting. Terus ini potnya terlalu besar juga mau dipindah, mau diganti media tanam. Tapi untuk pertama ini mau tanami dulu lah ya, tapunya ini jadi langsung ditanam aja lah ya mbak. Prosesnya itu langsung ditanam atau ada? Oh, ada prosesnya lagi. Ada prosesnya. Kalau prosesnya ini dibersihin dulu ini. Bentar setelah bersih direndam sama air campuran ini supaya tidak stres. Lalu direndam lagi sama fungisida yang ini. Kebetulan saya pakai merek yang ini kan, biar terhindar dari jamur. Oke guys, seperti itu. Aku sendiri baru tahu cara menghilangin stres tanaman yang mau kita tanam biar nanti ditanam nggak stres, nggak layu seperti itu. Oke guys, mendapatkan ilmu untuk kalian semua dan juga aku dari saudara aku ini ya guys ya. Dan selanjutnya kita tanyakan lagi, itu tanah itu tanah seperti apa, kenapa tanah itu media tanah yang sudah menempel di pohon ini itu katanya nggak bagus. Nah, ini kan kayak gini ya. Ini kalau saya lihat ini keladi gajah ini agak kurang bagus ya pertumbuhannya ini. Ini ada ini kosong lah, antar kena jamur lah apa-apa. Tapi di sini ternyata ada cacingnya. Media ini terkena cacing. Berarti cacing itu nggak bagus ya? Ya. Oh iya, itu. Ini ada cacingnya ya. Jadi cacing ini cenderung membuat daun-daun ini keriting, kadang juga kayak gini. Cacing sebetulnya bagus, tapi kalau cacing itu bagusnya di liat. Tanah liat tanpa di dalam pot gitu. Iya, kalau di dalam pot kita menanam di dalam pot bunga atau apa ada cacingnya itu enggak bagus. Jadi ini harus dibersihkan. Oke guys, ayo kita ikuti cara membersihkan tanah yang menempel pada tanaman ini. Dibersihkannya sama air yang mengalir ya. Oke, seperti itu. Sama air. Seperti ini guys prosesnya, bisa kalian lihat. Ini pakai air yang mengalir, yang biar steril seperti itu. Tapi juga ini pelan-pelan ya, takutnya akarnya pada patah. Pembersihan ini juga ini sambil mencari akar-akar yang busuk. Kalau akar yang busuk, saya kira ini akan sehat semua ini. Oke, ternyata sehat semua ya guys ya. Jadi kita nggak tahu akar yang busuk, tapi kalian bisa tahu kalau akar busuk itu seperti apa lah ya. Busuknya paling kalau kritik dari akar busuk akarnya ini kayak gini. Tapi
agak lembek. Kalau ini kan masih keras. Itu sehat ya. Iya. Ini masih sehat sekali. Oke, selanjutnya guys, proses untuk merendaman air, memakai air berapa? Jadi setelah dicuci kita siapkan air bersih ya, sekitar 2 liter sampai 3 liter lah ya. Nanti dikasih cairan B1, satu tutup dalam. Satu tutup, kasih cairan Tapi B1. tutup yang dalam ya ini ya, karena ada tulisan. Tutupnya yang dalam ya guys. Satu tutup aja cukup. Harusnya sih ini nggak banyak-banyak, nggak apa-apa. Kita upuk-upuk dulu seperti biasa. Manfaat itu B1 untuk apa aja? Untuk manfaatnya cairan ini Mm-mm. supaya kalau mau pindah spot atau mau pindah apa kan ini dibersihkan, biasanya layu. Ini kalau direndam ini nggak layu. Stresnya hilang gitu ya. Nggak stres. Tanamannya ini nggak stres. Direndam sekitar 30 menit lah. Sambil nunggu rendaman ini jadi, kita bongkar yang ini. Yang mana? Ini yang kelak di black velvet ini. Oke. Ini rencana saya mau tak bongkar karena apa? Ini pohonnya kecil, ya. Untuk ukuran pohon kecil ini pot terlalu besar. Harusnya pakai pot yang kecil. Ini, Oh, sudah disiapkan. ini kan kecil. Harusnya lebih kecil lagi. Lebih kecil lebih bagus. Karena kalau terlalu besar pot, pohonnya kecil, akarnya kan masih sedikit. Jadi kalau dalam penyiraman di sini nih, Iya. ini akar nggak kena siram, cenderung nanti di sini becek. Oke guys, selanjutnya untuk menunggu perendaman dari B1 ke air berikutnya, kita akan mengambil tanaman, memindahkan tanaman ini, kita akan ambil tanaman semua pun nanti akan direndam juga ke B1 ya guys ya. Seperti ini kita akan rendam semuanya ke B1. Selanjutnya nanti dari air risida ini setelah 15 menit kita ambil, lalu kita masukkan ke dalam pot atau media pot. Kita tanam dengan tanah media tanam yang sudah disediakan, dan media tanam itu yang dulu pernah dibuat sendiri ya guys ya. Hasilnya benar-benar bagus seperti itu. Nanti ikuti aja seterusnya ya guys. Oke, bisa kalian lihat ini ada pot yang dimasuki dengan batu bata atau kerikil. Itu manfaatnya untuk penyaringan tanah ya, air. Tujuan dari kerikil ini supaya media tanamnya tidak becek tapi lembab. Ya. Jadi media tanamnya itu selalu lembab, tidak becek. Kalau becek bikin akarnya membusuk. Oke, seperti itu. Kalau becek bikin akarnya busuk, jadi kasih batu bata atau Biar airnya mengalir lah. ini namanya burada ya. Buradan. Burada. Oke guys, kita tanyakan fungsi dari Buradan. burada itu apa aja. Jadi untuk buradan ini fungsinya ya untuk menghindari tanaman dari
hama-hama kecil yang hidup di dalam media tanam ini. Nah, seperti contohnya cacing, kutu putih atau kutu apa lah ya, terus semut, terus ada sekitar kayak lalat tapi kecil, ada bulunya itu biasanya ada di sini. Jadi ini sangat bagus, ini anti hama kecil. Kita tambahin sedikit aja. Kalau ini medianya juga saya buat, sudah saya kasih. Oke, selanjutnya Kita tanam yang ini ya. Jadi untuk tanaman ukuran segini lah ya, ini 1 bulan bisa. Ini dibutuhkan pot yang agak lebih kecil lagi. Langsung siram saja lah ya. oke langsung siram. Siramnya sampai airnya menetes ya. Harusnya pakai gayung ini, tapi berhubung alatnya nggak ada. Oke. Nih, Terus ini nanti ditaruhnya di tempat yang teduh. Ini 3 hari di bawah enggak. pohon atau di dekat rumah gitu ya. Iya, jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Soalnya ini baru tanam. Tapi sirkulasi udaranya. lancar. Oke, seperti itu. Enggak lembab loh. Yang jelas jangan kena sinar matahari Iya, langsung, terus ditaruh di bawah pohon Iya, atau betul. samping-samping rumah yang tidak kena air hujan kalau hujan seperti itu ya guys ya. Oke, terima kasih sudah ngikutin video aku sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih semuanya dan terima kasih ya Bro Kotip. Iya, sama-sama Mbak.